5 negara top dunia yang ternyata kalah head-to-head dari Timnas Indonesia, nomor 1 peringkat 13 dunia. Penyerang keturunan Inggris ini siap berjuang demi tampil di Timnas Indonesia. KFA disarankan bayar uang penalti ke PSSI untuk jadikan Shin Tae-yong pelatih Timnas Korea Selatan. Sangat menarik disimak Sobat Widi Sport, jangan sampai ketinggalan sampai menit akhir. Halo Sobat setia Widi Sport, balik lagi kita berita terupdate, terviral, terde best, tentunya hanya di Widi Sport, dan jangan lupa subscribe and like. Kalau sudah mari kita lanjut. 5 negara top dunia yang ternyata kalah head-to-head dari Timnas Indonesia, nomor 1 peringkat 13 dunia. 5 negara top dunia yang ternyata kalah head-to-head dari Timnas Indonesia menarik kita bahas guys Sobat Widi Sport. Sebab, salah satunya ada negara berperingkat tinggi dengan tengah menduduki posisi ke-13 dunia saat ini. Ya, Timnas Indonesia sudah melawan banyak negara top dalam duel-duel bergengsi. Catatan manis pun ternyata berhasil diukir skuad Garuda julukan Timnas Indonesia, saat melawan beberapa negara top sehingga unggul secara rekor pertemuan saat ini. Di urutan pertama sangat mengejutkan dunia. Lantas, negara mana sajakah itu? Berikut 5 negara top dunia yang ternyata kalah head-to-head dari Timnas Indonesia. Ke-5, Vietnam. Salah satu negara top dunia yang ternyata kalah head-to-head dari Timnas Indonesia adalah Vietnam. Total, kedua tim sudah bertemu 48 kali di berbagai ajang. Hasilnya, Timnas Indonesia menang di 22 laga dan 12 kali menahan imbang Vietnam. Dengan begitu, Timnas Indonesia hanya kalah 14 kali saja dari Vietnam. Kemenangan teranyar sendiri didapat kala berhadapan di Piala Asia 2023. Gol Asnawi Mangkualam kala itu membawa skuad Garuda menang 1-0. Vietnam sendiri sejatinya jadi salah satu negara kuat di Asia Tenggara. Mereka kini menduduki peringkat ke-105 di ranking FIFA. Catatan manis Timnas Indonesia atas Vietnam pun berpeluang bertambah lagi karena kedua tim akan berhadapan pada bulan depan. Ada 2 laga yang akan mempertemukan Timnas Indonesia versus Vietnam pada Maret 2024 dalam ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ke-4 ada Curaçao. Lalu, ada Curaçao. Timnas Indonesia juga unggul head-to-head dari tim peringkat 91 dunia ini. Berhadapan 2 kali, Timnas Indonesia tak terkalahkan melawan Curaçao. 2 pertemuan Timnas Indonesia melawan Curaçao sendiri tersaji di bawah asuhan Shin Tae-yong saat ini. Laga itu digelar pada FIFA Matchday September 2023. Pada pertemuan pertama, skuad Garuda menang tipis dengan skor 2-1. Lalu pada pertemuan kedua, 2 lebih sengit tersaji tetapi Timnas Indonesia tetap menang dengan skor 3-2. Di urutan ketiga, ada Mali. Diketahui, Mali kini menduduki peringkat ke-47 di ranking FIFA sehingga unggul jauh dari Timnas Indonesia yang masih menduduki posisi ke-142. Meski begitu, Timnas Indonesia unggul rekor pertemuan dari tim tersebut dengan kedudukan 1-0. Pertemuan satu-satunya itu terjadi pada 1963, di mana Timnas Indonesia menang dengan skor 3-2. Urutan kedua, ada Jamaika. Sama seperti melawan Mali, Timnas Indonesia baru sekali menghadapi Jamaika. Pertemuan itu terjadi pada 2007. Timnas Indonesia sukses mengalahkan Jamaika dengan skor 2-1 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta. Catatan ini tentu saja jadi raihan manis. Sebab, Jamaika menduduki posisi tinggi di ranking FIFA. Mereka ada di urutan ke-57 dunia. Di urutan pertama sangat mengejutkan ada negara Amerika Serikat. Timnas Indonesia juga ternyata unggul head-to-head dengan Amerika Serikat. Padahal, secara ranking FIFA, peringkat Timnas Indonesia jauh terpaut dari Amerika Serikat. Kini, Amerika Serikat menduduki peringkat ke-13 dunia, sementara skuad Garuda ada di urutan ke-142 dunia saat ini. Meski begitu, Amerika Serikat kalah head-to-head dari Timnas Indonesia.
Tercatat, kedua tim sudah 2 kali bertemu pada 1956 dan juga 1983. Hasilnya, Timnas Indonesia sukses menang 1 kali dan 1 kali ditahan imbang. Penyerang keturunan Inggris ini siap berjuang demi tampil di Timnas Indonesia. Jack Brown mengaku senang bisa kembali mendapat menit bermain bersama Persita Tangerang. Dia tampil saat Pendekar Cisadane menghadapi Persebaya Surabaya di Indomilk Arena, pada laga lanjutan pekan ke-25 Liga 1 2023 hingga 2024. Pertandingan berlangsung sengit sejak awal. Kedua tim harus puas berbagi angka usai laga berakhir sama kuat 1-1. Persebaya tim yang sangat kuat, saya mengucapkan terima kasih kepada pelatih yang telah memberi saya kesempatan, buka Jack dalam sesi jumpa pers pasca laga. Usai pertandingan, Jack Brown mendapat pertanyaan terkait peluangnya dipanggil ke Timnas Indonesia U23. Menanggapi pertanyaan tersebut, pemain keturunan Inggris itu enggan berpikir lebih jauh. Namun di sisi lain, Jack Brown berambisi untuk bisa terus meningkatkan permainannya di lapangan. Pemain 21 tahun itu terlihat jelas masih berhasrat untuk bisa mendapat kepercayaan di Timnas Indonesia. Saya selalu berlatih setelah cedera lama, saya selalu kerja keras di setiap sesi latihan. Saya setiap hari ada perkembangan, saya tidak mau fokus terlalu jauh, namun ingin fokus untuk besok. Latihan ke depan dan untuk meningkatkan performa lagi, ujarnya lagi. Seperti diketahui, Jack Brown pernah bermain untuk Timnas Indonesia U19. Dia tampil sebanyak 3 kali di laga persahabatan dengan torehan 2 gol untuk skuad Garuda Muda. Namun, nasib kurang baik sempat menimpanya saat mengalami cedera ACL. Jack Brown bahkan nyaris pensiun dini akibat cedera mengerikan tersebut. KFA disarankan bayar uang penalti ke PSSI untuk jadikan Shin Tae-yong pelatih Timnas Korea Selatan. Federasi Sepak Bola Korea Selatan, KFA, disarankan bayar uang penalti ke PSSI untuk jadikan Shin Tae-yong pelatih Timnas Korea Selatan. Saran ini muncul karena Timnas Korea Selatan belum menemukan juru taktik anyar pengganti Jurgen Klinsmann. Sebagaimana diketahui, KFA mendepak Jurgen Klinsmann dari kursi kepelatihan Timnas Korea Selatan usai gagal membawa tim itu melaju ke final Piala Asia 2023. Laju San Heung-min CS terhenti di babak semifinal karena kalah 0-2 dari Yordania. Hingga kini, KFA belum mengumumkan pelatih anyar pengganti Klinsmann. Tetapi, sejumlah nama pelatih sudah ramai dikaitkan, salah satunya ada juru taktik Timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Shin Tae-yong dinilai bisa turut dilirik menjadi pelatih baru karena pengalamannya menangani Timnas Korea Selatan. Dia pernah menjadi pelatih tim itu pada 2017 hingga 2018. Di bawah asuhannya, Timnas Korea Selatan secara mengejutkan bisa mengalahkan Jerman di Piala Dunia 2018. Padahal kala itu, Jerman berstatus juara bertahan. Sebagaimana dilansir dari media Widi Sport, Senin, 26 Februari 2024, KFA pun disarankan bergerak cepat jika menginginkan Shin Tae-yong. Bahkan, KFA dinilai bisa mengeluarkan uang penalti kepada PSSI demi segera membawa Shin Tae-yong sebagai pelatih anyar. Shin Tae-yong kini memang masih terikat kontrak dengan Timnas Indonesia. Kontraknya baru akan habis pada Juni 2024. Dengan begitu, jika KFA menginginkan Shin Tae-yong dalam waktu cepat, mereka bisa membayar penalti. Kehadiran pelatih baru sangat diperlukan Timnas Korea Selatan yang segera melanjutkan penampilannya di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada bulan depan, mereka akan melawan Thailand dan juga Singapura dalam lanjutan laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong juga berpengalaman di Timnas Korea Selatan. Pernah memimpin di Piala Dunia Rusia dan memimpin kemenangan atas Jerman di babak penyisihan grup, tulis channel Widi Sports. Keuntungan terbesar memilih Shin Tae-yong adalah dia memiliki pengalaman melatih semua pemain kunci Timnas Korea Selatan saat ini, termasuk San Heung-min, lanjutnya. Pelatih Shin Tae-yong memimpin Indonesia selama lebih dari 3 tahun sejak 2020.
Shin Tae-yong meraih prestasi pamungkas dengan melaju ke babak 16 besar Piala Asia 2023, jelas dikutip channel Widi Sports. Jika KFA bisa menyelesaikan masalah dengan penalti dengan PSSI, maka kini adalah waktu terbaik bagi sepak bola Korea untuk mendatangkan kembali Shin Tae-yong, dikutip channel Widi Sports. Terima kasih sobat setia Widi Sports sudah nonton berita terupdate, terviral, and the best. Tentunya hanya di Sport Widi. Next berita selanjutnya terviral terupdate the best.